Ya, kita mulai saja untuk pertemuan kali ini. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas tentang Excel, ya. Untuk yang kemarin Word-nya yang belum sempat nggak berangkat atau mungkin belum sempat kesini ya, sudah dipelajari untuk video yang saya share di grup. Sudah ditonton atau mungkin malah belum sama sekali? Belum ya? Oke. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan bahas tentang Excel gitu ya. Jadi nanti kita 3 kali pertemuan untuk review materi Word, Excel, PowerPoint. Ya, sebenarnya untuk Excel 1 kali pertemuan itu sangat terbatas ya. Jadi masih kurang banyak ya. Jadi nanti diusahakan silakan dipelajari dengan sungguh-sungguh ya kisi-kisi yang sudah saya share. Untuk pertemuan Excel juga nanti saya samakan seperti di Word ya. Jadi kita akan membahas kisi-kisi yang sudah saya share di grup. Sudah nyoba-nyoba? Sudah mengerjakan atau belum? Ada yang sudah nyoba untuk yang kisi-kisinya? Dicoba di rumah? Atau malah belum sama sekali? Belum sama sekali ya. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng di sini ya. Sedikit agak mikir ya. Siang-siang mbok ngantuk ya, jadi nanti biar nggak ngantuk tuh ya, mikir sedikit. Oke, untuk Excel di sini ya. Jadi kemarin kan kalau Word saya tawarkan mana dulu yang kira-kira nggak mudeng ya, atau mungkin masih belum sesuai ya, sesuai sama pikiran kalian. Masih, oh ini masih sepertinya masih gerambian dan lain sebagainya, bisa dijelaskan lebih dahulu ya. Kalau ini nanti saya jelaskan dari atas ya. Syukur bisa selesai untuk dua pertemuan ini. Kalau enggak ya mungkin ketika ada tambahan online saya tambahkan online. Bagi yang mau mengikuti monggo, kalaupun nggak bisa juga nggak masalah gitu ya. Tapi intinya nanti di offline-nya ini gitu ya. Nanti di akhir mungkin ada satu atau mungkin di pertengahan ada proses pengerjaan. Nanti yang bisa mengerjakan bisa langsung tanpa ujian langsung dapat nilai bagus gitu ya. Nah, makanya ketika proses nanti penjelasan atau mungkin kurang jelas boleh ditanyakan. Atau mungkin kalian bisa langsung nyoba di komputer masing-masing ya. Sudah dinyalakan komputernya? Sudah ya. Langsung dibuka saja untuk Excel-nya. Pak, ini nggak jadi. Ya, kalau nggak jadi coba geser saja ya. Cari yang dinyalakan yang kira-kira jadi. Masalahnya saya juga nggak tahu mana aja yang jadi gitu ya. Oke, di sini saya pakai Excel yang 2019 ya. Ini sama saja dari yang 2013, 16 sama 19. Tapi kalau kalian pakai yang 2007 sama 2010, tampilannya agak beda sedikit. Tapi untuk rumus ya kayaknya sih sama ya, sama saja ya untuk dasar-dasarnya. Oke. Oke, kita mulai dari kisi-kisi yang pertama, layout. Ini skornya 5 ya. Layout berarti tampilan dari tabel gitu ya. Pasti ini mas-mas mbak-mbak sudah sering lah ya membuat tabel di Excel ya, membuat garis kemudian dikasih judul dan lain sebagainya ya. Oke, saya contohkan di sini daftar nama mahasiswa Aplikom. Gelombang 11 contohnya ya, hari Jumat. Oke. Ada di sini nomor nama, alamat. Oke. Hobi boleh seperti ini ya. Oke, sini 1, 2, ketika kalian buat penomoran boleh manual ya, atau mungkin bisa langsung seperti ini ya. Tulis angka 1, 2-nya, nanti tinggal kalian tarik ya. Sesuai dengan nanti nomor yang akan diinginkan ya. Nariknya itu namanya di sini pas posisinya itu tanda panah hitam tuh ya. Tanda yang di sini kan banyak ya di Excel ya. Yang pertama ada tanda panah yang ada panahnya ya. Kalau kemudian yang ini tanda plus tapi yang putih, ini untuk ngeblok ya.
kalau yang posisinya ini di pojok kiri bawah ya, jadi pojok kanan bawah ini untuk narik rumus ataupun narik yang tadi seperti saya nuliskan 1 2, kemudian saya tarik, otomatis membuat penomoran. Oke, saya coba isi dengan nama-nama yang ada di depan tuh ya, dari pojok. Namanya siapa? Aida. A? Aida. Ngaida. Pakai NG. Oh ya. Kayak gini ya. Alamat Gumelar. Gumelar. Di sini Apa? di sini ngekos atau mondok? Ngekos ya. Hobinya? Ya, pembaca. Oh ya, membaca komik gitu ya. Iya. Oke. Sebelahnya siapa? Ami. Ya, dari Umi Ayu ya. Lumayan jauh-jauh ya. Hobinya? Hobinya apa? Oh, baca novel ya. Baca novel. Oke, berarti paling pojok siapa? Pangesti. Dari Purwokerto. Purwokertonya mana, Mbak? Oh, Baturajen ya. Hobinya apa? Menggambar. Menggambar apa ini? Oke, saya genapkan 5 ya. Coba masnya belakang. Namanya Cahyo. Alamatnya? Kemeranjen. Hobinya apa? Oh, main HP dimainin ya. Udah luar biasa. Berarti sebelahnya Mbak siapa? Nah, asal Purwokerto mana? Oh, Biji ya. Hobi? Memasak. Wah, Chan, idaman ini ya, memasak gitu ya. Iya, nggak apa-apa, langsung aja menambahkan diri. Oke, ini 5 saja ya, biar nggak kebanyakan gitu ya. Oke, nah seperti ini ya. Ketika kalian mungkin yang pertama layout ya, seperti standar ya. Kalian tinggal di blok, kemudian kalian beri kotak gitu ya. Kemudian kalau ditengahkan tinggal di posisinya bold ya. Kemudian di sini ada center. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini, ketika ini kan ada 4 kolom ya, 4 kolom samping. Ini kan masih di kolom 1 ya. Nah, ini tinggal di blok saja. Di blok, kemudian di sini ada mana ini? Data. Oh, sorry, di depan. Merge and center. Nah, jadi ini biar jadi satu. Nah, seperti ini. Oh, ini ganti aja ini. Applikom Uin Saizu Purwokerto. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi layouting secara standar. Oke, mungkin di sini mau dikasih warna, ya tinggal dikasih warna saja. Ada Times Color. Ini untuk di belakang ya, untuk apa namanya? Shading. Kemudian kalau yang hurufnya pakai yang sebelahnya, pakainya font color gitu ya. Ini standar banget ya. Ketika mungkin kalian ngecek itu di posisinya print. Nah, ketika di print nanti akan muncul hasil layouting dari yang kalian buat gitu ya. Nah, ini masih sangat standar ya. Posisinya itu masih di kiri, kemudian belum belum pas di tengah kertas ketika kalian ngeprint ya. Di sini ada di sini nggak ada printing. Kalau printing adanya yang di Word saja gitu ya. Nah, di sini ketika kalian pengen ngeprint, posisinya ini mau di tengah, boleh langsung nyetingnya di sini ya. Atau mungkin kalau di dalam Excel ini nanti bisa nyeting di bagian page layout gitu ya. Nanti ada beberapa macam gitu ya, page setupnya di sini. Nah, kemudian ada margin ya. Margin ini batas kanan kiri ya. Jadi ketika kalian mau ngeprint, batas yang paling kiri ini, nah ini yang nggak bakalan terprint ya. Boleh ini disamakan saja ya. Boleh saya kasih dari 0 biar nanti jadi 2 ya, contohnya kanan juga sama. Nah, kalau mungkin tabelnya banyak gitu ya, tabelnya mungkin panjang gitu ya, ini dinolkan saja nggak masalah. Tapi batas tepinya mungkin dikasih 0,5. Jadi mungkin agak sedikit mepet ya, kayak gitu. Misalnya topnya juga ini di bagian atas ya, saya kasih 1, bottomnya boleh, 0 boleh, atau mungkin ini nggak apa-apa ya. Nah, ini ada center. Nah, center on page horizontal. Berarti nanti dia otomatis kanan kirinya rata. Ini yang batas kiri ya,
hitungannya 2 mili apa 2 ini apa ya? 2 inci. Ya, ini batas ini tuh dia langsung otomatis. Intinya dia otomatis di tengah, center ya. Kalau yang vertikal berarti nanti atas bawahnya juga center ya, berarti di tengah. Ini kan saya kurang biasa dipakai ya, yang dipakai paling horizontal. Nah, paling standarnya ini. Header footer jarang dipakai gitu ya. Print area biarkan saja. Intinya minimal paham yang proses ngeprintnya ini. Ketika saya oke, saya balik lagi ke sini. Nah, nanti dia posnya di tengah. Gitu ya. Ini hanya untuk yang standar segini. Kalau mau tambahkan lagi, boleh di sini ada nilai. Kemudian predikat. Oke. Contohnya seperti ini. Nilai, oh, ini bagus semua gitu ya. A semua ya. Predikatnya sangat baik. Ini kalau nggak biasa nulis 10 jari ya kayak gini. Akhirnya 11 jari. Sangat. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini ketika kalian sudah pernah mengakses ini print ya, sudah pernah mengakses ini, nanti di sini ada garis putus-putus. Itu batas kertasnya. Ya, jadi setelah diakses nanti kelihatan batas sampai bawah, oh berarti di sini. Kalau mungkin tabelnya sampai sini, diusahakan nanti tinggal diatur lagi di bagian back setupnya, biar nanti mungkin 1 halaman ya, bisa seperti itu. Kalau mungkin masih lebih ya nggak masalah tuh ya. Ini tinggal saya blok lagi. Nah, oke, saya lihat print. Nah, seperti ini. Dia pasti sudah pasti di tengah. Judulnya tinggal diulangi lagi. Ini kan baru segini, ada tambahan 2 kolom. Ya tinggal diblok lagi. Klik lagi. Diklik sekali dia akan menghilangkan merge centernya. Kalau diklik ulang berarti dia akan di merge ulang ya. Jadi sepanjang ini. Di bold ya. Ctrl B ya. Jadi kalau kalian menggunakan Office diusahakan terbiasa dengan tombol-tombol shortcut di keyboard ya. Kalau menyimpan data berarti Ctrl S gitu ya. Itu yang simple saja, nggak usah yang muluk-muluk, mungkin ada Shift Alt dan lain sebagainya itu. Yang penting yang sering dipakai untuk ngopi Ctrl C, untuk paste Ctrl V, untuk cut Ctrl X, tapi Ctrl X biasanya jarang dipakai. Saya paling biasanya Ctrl C Ctrl V ya, X-nya jarang. Seperti itu. Dan masih banyak lagi ya untuk menengahkan ya. Kalau di Word bisa pakai Ctrl J, justify ya, Ctrl L dan lain sebagainya. Bisa dicoba-coba. Dan di sini sebenarnya sudah ada keterangannya ya. Ketika kursornya berada di atas bold, itu nanti ada bawahnya ada keterangan bold. Nah, terus ada kurung Ctrl B. Itu untuk shortcut yang nanti bisa kalian pakai. Keterangannya buat apa? Make your text bold. Nah, sebenarnya sudah ada, tapi bahasa Inggris semua ya. Ya nggak paham bahasa Inggris minimal tahu kegunaannya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk yang layouting ya, selesai. Nilai. Oh, nilainya nanti ini saya ganti ya. Nilainya saya ganti. Oh, ini keterangan. Tambahkan satu lagi. Keterangan. Ini saya enter, dia langsung otomatis mengikuti format yang di depannya. Oke. Ini saya geser dulu. Nilainya contohnya 95 semuanya. Oke. Nah, ini layouting selesai. Nah, ini kan posisinya ketika ngeprint ini lebih ya. Keterangan ini nggak bakalan ke bawah ketika kalian print ya. Kita cek. Nah, kan hanya sampai predikat. Nah, caranya biar nanti ini ke bawah, boleh ini disesuaikan kayak gini ya. Oh, hobi kan ini kepanjangan, boleh dipaskan atau di double klik. Nanti dia akan otomatis menyesuaikan gitu ya. Jadi nggak perlu digeser-geser, tinggal pas posisinya bentuknya seperti ini di double klik. Atau boleh seperti ini, blok, kemudian posisikan seperti ini, double klik. Nanti dia akan menyesuaikan kolom, kolomnya menyesuaikan dengan isi yang terpanjang. Itu ya. Contohnya ini, yang terpanjang kan nama Pangesti. Jadi dia kolomnya segini, nggak menyesuaikan isna, itu ya. Kalau menyesuaikan isna pasti Pangesti ketutup, gitu ya. Jadi dia otomatis menyesuaikan yang paling panjang. Tapi di sini kan kurang enak ya dipandang ya, mungkin agak sedikit lebar, gitu ya, untuk nama. Kemudian intinya tidak melebihi dari garis yang ini, garis samar ini. Ketika ini saya coba geser, nilainya kurang lebar. Nah, ini pas, udah nggak apa-apa, tinggal nanti prosesnya print.
seperti ini. Nah, jika mungkin sudah maksimal, ini sudah nggak bisa diedit atau apa, ini ada tambahan nilai lagi kayak gini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan nggak bakalan muncul di printernya ya. Nah, ini caranya bisa nyeting dari sini. Ini ada namanya scaling. Nah, scaling ini yang nanti bisa kalian pakai. Yang ini fit sheet on one page. Jadi segala sesuatu tabel ya, gedenya kayak apapun, nanti dia akan dipres jadi satu halaman. Ya kalau mungkin banyak banget kan agak jelek gitu ya. Nah, yang kita butuhkan di sini hanya yang ini, al kolom. Semua kolomnya nanti dijadikan satu. Tuh. Nah, nanti dia akan muncul. Ini sebenarnya sama aja ketika kalian ngeditnya di sini pakai persenan. Yang ini adjustnya berapa persen. Tapi kan kalau ini kan manual 95 oke. Tampil nggak? Oh masih kegedean 94, 93 gitu ya. Jadi ini akan menghasilkan semuanya sampai dia masuk ke dalam batas print-printan. Ya lebih enaknya langsung pakai yang tadi. Nah seperti ini. Jika mungkin lebih panjang berarti posisi kertasnya harus dijadikan landscape, jangan dipaksa. Isinya mungkin berapa kolom sampai 10. Kalian mau ngeprint pengen jadi tetap potret gitu ya. Nah kalau memang sudah panjang ya usahakan kertasnya pakai landscape seperti itu, biar nanti nggak terlalu dia di press kecil banget, nanti datanya kecil banget gitu, walaupun tampil semuanya semua kolom nanti jadi kecil. Oke seperti itu. Oke itu untuk layouting ya standarnya, yang penting bisa untuk ngeprint, membuat tabel. Oke ini saya ulangi. Saya cancel. Ini cuma segini, yang belakang nggak ikut. Oke, ini saya delete saja. Oke, kemudian yang selanjutnya ada fungsi statistik, jumlah, maksimal, minimum, average. Oke, di sini sudah mulai masuk ke rumus gitu ya. Fungsi statistik ada jumlah, berarti kan sum, min, max, average ya. Sudah pernah, pastinya sudah pernah ya. Nah, nanti kita hanya mengulang saja. Ini contohnya ada skor. Ini saya rubah-rubah ya, saya nggak lihat nama dan nggak lihat orangnya, hanya ngarang saja ya. Jadi mau nanti pak saya masa 95 gitu ya, atau mungkin saya 70 gitu ya. Ini buat biar datanya seragam, biar datanya beragam bukan seragam. 92 contohnya, ini yang paling nggak lulus gitu ya, 70 ya. Nah di sini di bawahnya saya tuliskan ada total, kemudian ada nilai terbesar, nilai terkecil, kemudian ada rata-rata kelas, boleh kayak gini, jumlah siswa. Oke, kemudian jumlah siswa yang sudah ujian. Ini panjang banget, nggak apa-apa, nanti biar paham untuk kerumusannya. Oke, ini saya tambahkan dulu biar datanya lebih banyak sedikit ya. Saya tambahkan jadi 10. 7, 8, 9, 9, 10. 9, 10. Oke, sudah blok. Yang belakang kelihatan ya. Kalau gimana? Belum ada yang jadi. Sebentar. Oke ya. Coba teman-teman yang sudah jadi ya, silakan coba buat sebuah tabel ya seperti ini, bebas untuk datanya gitu ya. Ini saya ngisi dulu. Lanjutannya berarti itu siapa? Baris 2, banyak belakang. Baris siapa? Putri. Asal dari
Mana? Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Hobinya? Menulis. Oke, bervariasi ya. Terus berarti mbaknya namanya? Iya, urutan ke sana, mengular. In? Winda. Iya, kalau pakai masker nggak tahu mimiknya seperti apa ya. Alamatnya? Cilacap. Oke, Cilacap. Hobinya? Masak. Oke, ada yang masak juga ini, idaman juga ini memasak. Oh ya, sebelahnya Mas siapa? Siapa? Noval. Alamat? Purwokertonya mana Mas? Oh, Timur ya. Hobinya? Hah? Game. Main game apa Mas? Oh, banyak itu ya. Yang paling biasa sering dikunjungi itu apa? Mobile Legend. Iya. Sebelahnya? Virus. Virus siapa? Kok kayak namanya jadi beda? Virus siapa? Nida. Iya, tak tambahin ya. Kalau virus nanti dikira cowok gitu. Alamatnya? Oh, Karanglewas. Sekarang hobinya? Jalan-jalan. Oke, nggak apa-apa ya. Mumpung masih boleh jalan-jalan gitu ya. Terus berarti sebelahnya Mbak siapa? Mbak berkacamata? Siapa? Ismi. Alamatnya? Asalnya? Asalnya saja. Batu Raden. Oke, itu nama pondoknya ya. Hobinya? Membaca. Oke. Oke, silakan yang sudah nyala dicoba dulu ya. Yang lain diisi saja sampai dengan terangannya. Ya. Nah, ya, masalahnya itu. Ya, yang penting coba nanti ini aja yang isi ya. Ada nama, alamat, hobi, nilai, predikat, terangan. Ya, isinya nanti silakan tinggal di. Banyak yang nggak heran coba maju ke depan. Sini. Ya. Sekarang. Oke ya, jadi dalam proses pembelajaran harusnya kalian kenal sama diri kalian sendiri ya. Kalau memang merasa di belakang nggak bakalan jelas, yo monggo di depan gitu ya. Jadi dosen kan nggak tahu atau mungkin pengampunya nggak tahu ya. Kalian itu mau minus, mau plus atau berapapun nggak tahu gitu ya. Jadi silakan menempatkan diri yang paling tahu ya diri kalian sendiri gitu. Nanti malah jadi nyurang-nyurang gitu ya, nggak kelihatan. Ini saya minimis agar oke. Ini saya isi ngarang ya biar nanti ada pembedanya sama nanti berkaitan sama rumusnya gampang. Oke. Untuk predikat sama keterangan ini saya hapus dulu ya, karena nanti kita menggunakan rumus.
Oke, untuk yang ini nanti kita bahas ada jumlah gitu. Jumlah pakai rumus apa jumlah? Iya, ya sum boleh lah, nggak apa-apa ya, karena kalian lidah-lidah Jawa gitu ya. Sum kemudian langsung bisa di blok saja, ya, di blok yang akan dijumlahkan. Oke, tinggal di enter. Kemudian nilai terbesar pakai rumus max. Oke, pinter-pinter ini ya. Terkecil min. Oke. Rata-rata kelas pakainya average. Ini salah, average. Oke. Jumlah siswa pakainya apa? Nggak apa-apa salah. Pakainya apa? Pakainya ada yang namanya count. Ya. Oke. Nah, ini berarti saya hapus, coba ini Mbak Winda saya hapus, kemudian ini pengasih saya hapus. Oke, misalnya kayak ini. Jumlah siswa yang sudah ujian. Harusnya di sini berarti isinya 8 gitu ya. Karena yang belum ujian sebenarnya belum ada nilainya ya, ada 2 orang gitu ya. Jumlah di sini harusnya 10 gitu ya. Nah, rumus count ini tadi yang sudah saya tulis, ini fungsinya untuk apa? Ya, kita baca saja di sini ya. Menjumlahkan sel ya. Jadi menjumlahkan sel di dalam range yang isinya adalah angka ya, untuk yang count. Oke, saya tulis di notepad. Ada count ya, menjumlahkan sel yang berisi data angka. Oke. Nah, ini fungsi count itu ya. Jadi semua sel ya yang ada isinya angka dia dihitung. Ya, berarti kan di sini tadi keluarnya apa? Keluarnya berapa ini tadi? Keluarnya 8. Karena dia menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 nggak ada datanya, makanya nggak dihitung. Gitu ya. Makanya di sini isinya 8. Harusnya kan ini 10 gitu ya. Nah, isi 10 ini berarti yang count ini bisa dipakai untuk mengetahui jumlah siswa yang sudah ujian. Itu karena isinya angka. Nah, untuk yang jumlah siswa pakai rumus count. Nah, bisa pakai yang konta ya. Menjumlahkan sel di dalam range yang tidak kosong ya. Nah, di sini sama saja seperti count, tapi bedanya kalau di sini saya ada isinya, contohnya ini isinya angka seperti ini. Nah, ini nanti ikut terhitung ya. Jadi kalau ini tadi menjumlahkan semua sel yang berisi data, entah itu angka, entah itu huruf. Kalau konta, kalau yang count hanya menjumlahkan, ini kan tetap 8 ya. Jadi A dan B tidak dihitung. Itu. Nah, ini benar pakai konta, tapi ini jangan range-nya jangan yang nilai ya. Range-nya nanti ngambilnya yang dari nama siswanya ini. Nama mahasiswanya. Oke, jadinya kelihatan. Ya walaupun di sini sudah ada gitu ya, jumlah berapa gitu ya.
Kalau mungkin di sini ada nomor, nggak ada nomornya kan bisa menggunakan yang konta. Oke. Nah, ini untuk rumus statistik, rumus yang umum ya. Mungkin kalau yang agak lebih ini ya, lebih mendalam lagi nanti ada mean, median dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita nggak sampai ke sana ya. Nanti yang agak lebih mendalam itu nanti di rumus logikanya gitu ya. Yang ini standarnya seperti ini aja. Data terbesar, terkecil, rata-rata kelas, jumlah siswa yang sudah ujian. Ini kon, kemudian ada tadi konta. Ada, tak tulis semuanya aja, sum, min, max, average. Oke. Kon, konta. Kalau kon if, nah itu menjumlahkan jika. Gitu ya. Jadi contohnya menjumlahkan jika selnya berisi 70. Berarti nanti bukan menjumlahkan, sorry, menghitung jumlah sel yang berisi if-nya itu nanti berapa. Kalau yang if-nya 70 berarti yang selnya isinya 70 nanti terhitung ya, berapa jumlah mahasiswa yang nilainya 70. Tetapi dia tidak bisa menghitung berapa jumlah mahasiswa yang nilainya kurang dari 70. Ada tambahannya itu nggak bisa, harus nilai fix. Contohnya seperti ini. Con if range nih ya, ini yes sama kayak tadi ya, contohnya 70, gambarnya seperti itu ya. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Ayo jawab, hasilnya berapa? Kalau saya enter, hasilnya berapa ini? Hasilnya 1. Mudah nggak? Menjumlahkan sel yang berisi apa ya? Selnya dijumlah atau mungkin di sini ya. Mencari total mahasiswa yang nilainya 70. Gambarnya seperti itu. Jumlahkan selnya jika kriterianya 70. Karena 70-nya di sini ada 1, berarti dia hanya 1 sel. Contohnya ini saya ganti 70. Nah, nanti jadi 2 ya. Jadi nilai di sini yang 70 ada 2. Itu pakainya con if. Tuh. Tapi ya ini jarang dipakai. Oke, seperti ini ya. Nah, ketika mungkin mau nuliskan seperti ini, boleh pakai petik di depan. Itu nanti jadi komentar sebuah tulisan kalian. Ini rumus, ketika ditambahkan petik, dia jadi tulisan. Jadi nggak bakalan dikerjakan. Itu ya. Nanti kelihatan hanya rumusnya saja seperti ini. Oke, itu untuk yang fungsi statistik. Nah, lanjut di sini ada fungsi string. Fungsi string di sini contohnya di sini aja. Oke, nama saya, nama depan Zainal, nama belakang Asikin. Oke. Nah, di sini fungsi string itu ada yang namanya concatenate gitu ya, atau menggabungkan beberapa tulisan atau beberapa string ya. Contohnya di sini concatenate nih ya. Concatenate, kemudian klik ya, kemudian titik koma, klik lagi ya. Mau menggabungkan tulisan ini dan tulisan ini, boleh mau ditambahkan belakangnya juga boleh seperti ini ya. Dan seterusnya beberapa tulisan yang ingin digabungkan, kurung tutup, enter. Jadinya apa? Ya tulisan Zainal Asikin. Tapi di sini yang perlu diperhatikan, digabungkan sesuai dengan tulisan yang ada gitu ya. Ini kan nggak ada spasinya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini kerap ya, nggak ada spasinya. Biar ada spasinya berarti boleh di sini ditambahkan 1 spasi. Walaupun di sini nggak kelihatan, nanti di sini pas penggabungan nanti dia kelihatan. Belakangnya contohnya ditambahkan lagi spasinya depan spasi dulu,
seperti ini. Tapi kalau di sini kan agak gimana ya, di depan ada spasinya kan kurang pas gitu ya. Nah, spasinya boleh di belakang yang ini. Hasilnya sama. Oke. Jadi spasi itu dihitung karakter gitu ya. Kelihatannya nggak ada tapi dia tetap diperhitungkan. Gitu ya. Ada spasinya. Oke. Itu untuk yang ini. Apa namanya? Fungsi string. Ada tadi yang namanya concatenate. Menggabungkan dua string. Nah, ini tak copy dulu. Kemudian cara gampangnya, simbolnya boleh pakai dan, simbol dan. I9 dan J9 dan K9. Hasilnya sama. Ya. Ini operator concatenate, pakainya dan. Ya. Ada juga operator kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan lain sebagainya, itu namanya operator aritmatika. Ya. Kemudian kalau ada operator logika, itu ada if dan lain sebagainya. Tuh. Mana tadi? Oke, ini untuk fungsi string. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini hitungannya masih belum mikir ya. Jadi masih standar banget. Kalian membuat sebuah tabel, kemudian ada rumusnya min max dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ini belum dipakai ketika kalian nanti pengerjaan ya, tapi minimal kalian paham atau nanti tahu cara menggabungkan string, biar nanti pas ketika kalian menemui sebuah masalah itu bisa, oh iya kayaknya bisa pakai rumus ini gitu ya. Nah, intinya ketika kalian kerja itu bos kalian itu nggak mungkin tanya ini cara buatnya seperti apa gitu ya. Yang penting kan hasilnya di print bener gitu ya. Nah, kalau hasilnya mau kalian manual pun nggak masalah gitu ya. Intinya nggak ada yang salah. Tapi sudah pakai rumus, salah lagi gitu ya. Kan malah jadi tambah repot gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Nah, ini yang mungkin agak sedikit berat ya di pemikirannya logika gitu ya. Karena biasanya para perempuan itu pakainya perasaan ya, nggak pernah pakai logika gitu ya. Jadi kalau disuruh mikir agak susah ya. Contohnya dikasih contoh soal gitu ya, kemudian dikasih latihan, dikasih beda sedikit aja langsung pusing gitu ya, padahal hanya mungkin beda angkanya saja gitu ya, katanya Pak nggak sesuai sama contoh yang diajarkan gitu ya, biasanya seperti itu. Oke, kita masuk ke fungsi logika. Di sini saya ada contoh mungkin materi. Ini saya pernah sedikit ya, ada pembelajaran Office ya. Office-nya aja itu Word berapa pertemuan, Excel aja ini sampai berapa? 8 pertemuan, 819 pertemuan. Ini dijadikan satu pertemuan gitu ya. Nah, ini contoh yang ujian. Coba saya buka. Nah, ini contoh ujiannya seperti ini ya. Ada kode, kemudian kalian mengisikan ini ya, tapi nggak manual, tapi dengan sesuai dengan yang diinginkan. Diambil dari tabel, kemudian bla 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 ya, ini ada jika dan lain sebagainya, berarti nanti menyesuaikan sama ketentuan yang ada. Mungkin ujiannya nanti bisa seperti ini ya, nanti tinggal dipelajari saja. Intinya kalau kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang nanti diberikan, insya Allah ujiannya gampang. Atau mungkin ketika nanti kalian bisa mengerjakan langsung, ada challenge-nya, ya sudah nggak usah ujian, Excel-nya langsung dapat nilai. Intinya bagus gitulah, intinya dapat nilai yang bagus gitu. Oke, tadi kita langsung masuk ke ini aja lah, biar nanti nggak pusing. Di contoh yang sudah dituliskan ya di sini ya, ada predikat gitu ya, ada ketentuannya. Contohnya predikat C itu nilainya berapa sampai berapa? Biasanya yang kalian dapatkan di bawah 65. Iya. 65 ikut C apa? Oh, berarti 65 ke bawah ya. Berarti kurang dari sama dengan 65. Oke ya. Kemudian
Ada C plus nggak sih di sini? Apa langsung B? Ada. S-band banyak gitu ya, C plus. C plus itu 70, jangan 70, kasihan. Ya 70 lah. Di bawah 70. Nah, kalau tulisannya seperti ini, di bawah 70 berarti 70 tidak masuk ke dalam C plus. Udah ya. Kalau ini berarti 65 dia termasuk dalam C. Tapi kalau 66 berarti dia C plus, seperti itu. Oke, kemudian B. B berarti ini di bawah 75. Ya. Kemudian B plus ini ada lagi ya, amin ya, A plus ya. Amin nggak usah ya. Nanti boleh amin. Tapi nggak ada A plus gitu ya, udah A plus lagi. Ini berarti di bawah 80. Kemudian A min. Ini di bawah 88 ya. Berarti selain itu ini A lebih besar sama dengan 88. Jadi ini ya, kalau dia 88 dapatnya A, tapi kalau di bawah 88, 87, 86 berarti dia dapat amin. Sampai dia di sini 80 masih A. Tapi kalau sudah 79 dia ikutnya B plus. Ketentuan ini mudah ya. Mudah ya. Jadi kalau di secara manual ya, kita manual dulu. Oke, ini predikatnya apa? Predikatnya apa? Amin. Oke, yang keras aja nggak apa-apa. Salah nggak usah malu-malu gitu ya. Salah juga manusia gitu ya. Ini apa? B plus. Oke, saya ngikut dulu ya. Salah enggaknya nanti gampang. Ini? Ayo. Oke. Ya, kalau ini berarti diisi aja nggak apa-apa. Ini jelas C gitu ya. Kalau ini saya anggap 0 saja. Biar nanti ada pembedanya. Ini 70 berapa? B apa C? Kalau C itu malah jauh banget gitu ya. C plus atau B lah, agak mending gitu ya. Oke. B apa C? C plus. Oke. C plus. Kemudian ini C. Ini C. Ini C. Ini A. Ini C plus. Oke. Nah, kita coba pakai rumus. Apakah predikat kalian di manual saja kalian masih bingung gitu ya? Pak, ini gimana? Padahal ini kelihatan jelas gitu ya. Jadi emang mungkin dari kayak gini aja agak sedikit mikir ya. Nah, contohnya saya koreksi. Ini A min, benar. Ini B plus. Benar apa salah? Salah. Ini masuk ke A min. Diperhatikan. Kurang dari 80, nggak ada sama dengannya. Berarti dia 80-nya nanti masuk ke sini. Udah ya. B plus ketika dia nilainya di bawah 80. Berarti kalau dia 80 pastinya amin. Oke. C. A. C plus 70. Perlu diperhatikan. Dia masuknya ke dalam B. Ya. Tadi ya nggak apa-apa, saya nurut aja biar nanti kalian paham salahnya saya tuh di mana gitu ya. Jadi membaca ini tuh agak sedikit ya gampang-gampang angel ya. Mungkin lagi agak suran jadinya susah gitu ya. Jadi kalau sudah kenyang malah ngantuk gitu ya. C 65 ini C ya, karena ini ada sama dengannya berarti dia ikut C. Kalau nggak ada berarti nanti dia ikut C plus, karena dia ada sama dengannya berarti itu dia C. C plus, sorry C. Ini A ya, kemudian ini C plus ya, benar. Oke, kita pakai rumus. Nah, di sini kan ada banyak pakai gini ya.
Nah, berarti kalian menggunakan rumus jika nilainya bla 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 maka ini, jika nilainya ini maka ini. Kan sudah kelihatan ya pembacaan dari ketentuan, berarti kalian menggunakan rumus if itu ya. Jadi yang perlu kalian pahami ketika mengerjakan soal, pahami dulu ketentuannya. Permintaannya apa ya? Sebenarnya ini bisa pakai mungkin cara ada VLOOKUP HLOOKUP gitu ya, bisa. Tapi mintanya pakai if ya. Silakan diisi jika C maka ini, jika ini. Nah, berarti kalian harus pakai if gitu ya. Jadi sesuaikan sama ininya. Jadi yang dinilai nanti bukan hasilnya, tapi rumusnya. Ya pastinya kalau rumusnya benar, hasilnya benar ya. Kalau hasilnya benar, belum tentu rumusnya benar. Kan juga ini benar ya hasilnya ya, tapi nggak pakai rumus. Ketika saya cek, oh manual nulisnya gitu ya. Ya mau nggak ada nilainya gitu ya. Jadi bukan karena kalian sudah mikir ini manual jadi ya, tapi yang dinilai nanti rumusnya. Oke. Untuk pembuatan rumus ya, kalian sebenarnya untuk yang if agak sedikit simple ya. Kalian hanya mengkonversi tulisan. Saya tambahkan jika. Oke, maka ya. Bahasanya kan kayak gini ya. Jika kok balik ini, nanti kalian pusing. Karena ini ya, jika nilainya kurang dari sama dengan 65, maka predikatnya C. Itu kan ya bacanya ya. Nah, ketika menuliskan di dalam rumus, berarti kalian tinggal if ya, jika nilai kurang dari sama dengan 65, perlu diperhatikan operatornya itu wajib disamakan. Itu ya. Ada sama dengannya ya sama dengan. Nggak ada sama dengannya ya tulis nggak ada. Itu ya. Jika E6 kurang dari sama dengan 65, maka ya titik koma. Titik koma itu bahasanya maka. Kalau posisinya saya ya. Nah, mungkin di komputer kalian ada yang pakai koma gitu ya. Itu namanya list separator. Mbok nanti pakai titik koma sampai dan selesai tetapi dia nggak geser ya. Ini sebenarnya petunjuk rumus kalian itu ada di bawah. Ketika mungkin dia benar atau mungkin ini ya pengisiannya itu sesuai dengan ini, nanti otomatis benar. Tinggal nanti hasilnya seperti apa, kalian nulisnya benar apa enggak gitu ya. Penulisan dari isinya. Oke, saya ulangi ya. Jika nilai dikliknya di sini kurang dari sama dengan 65, maka C. Seperti ini. Penulisan angka itu tidak perlu pakai petik 2. Tapi kalau penulisan huruf atau tulisan harus dipetik 2. Tuh ya. C ini kan huruf ya. Harus diapit petik 2. Seperti ini. Oke, saya ulangi. Jika nilai kurang dari sama dengan 65, maka predikatnya C. Oke. Jika nilai kurang dari 70, maka C plus. Titik koma. Jika nilainya kurang dari 75, maka B. Jika nilainya kurang dari 80, maka B plus. Jika nilainya kurang dari 88, maka amin. Amin. Oke. Jika bukan semuanya, A. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, seperti ini proses penulisannya. Nah, untuk yang ketentuan terakhir itu tidak perlu dituliskan if langsung, ya, langsung titik koma nilai yang akan dimasukkan. Oke, saya enter. Oke. Benar ya? Loh, ini masuknya B. Oh iya, belum diganti nih tadi. Masuknya B. Nah, hasilnya seperti ini.
kalau menggunakan rumus, ya. Oke ya, saya ulangi ya proses penulisannya, perlu diperhatikan. Nah, contohnya ini segini dulu ya. Ini saya geser dulu ya, atau mungkin nanti ditulis sama ini aja, 2 ini ya. Oke, sama dengan jika nilai ya. Di sini kan ada keterangannya logical test gitu ya. Titik koma value if true, value if false. Jika nilainya itu kolom E6 kurang dari sama dengan 65, maka C. Oke. Titik koma. Nah, kalau cuma 2 seperti ini berarti kan sebenarnya ada tambah lagi jika nilainya kurang dari 70 itu ya, 2 itu. Tapi karena hanya 2, yang terakhir langsung dituliskan C plus. Sorry, tutup dulu seperti ini. Jadi ketika if-nya ada 2, berarti nulis if-nya 1. Ketika ada 5, dituliskan cukup 4. Nilai yang terakhir langsung titik koma nilainya dimasukkan. Jadi pembacaannya yang ini ya. Jika nilainya ini, kalau ini salah ya, kalau nilainya bukan ini nggak dimasukkan. Kalau nilainya bukan 70, dia nggak dimasukkan. Kalau nilainya bukan 75, dia nggak dimasukkan. Ketika nilainya bukan segini, dia nggak dimasukkan. Ketika nilai bukan bukan 88, dia tidak dimasukkan. Contohnya nilai 90. Kan di sini salah semua. Maka yang dimasukkan nilai terakhir A, itu ya. Contohnya nilainya 0. Masuk ke sini. 0 kurang dari sama dengan 65. Benar nggak? Benar. Maka langsung otomatis C masuk. Lainnya nggak dikerjakan. Ya, proses if itu seperti itu. Nah, kalau di sini ya. E6 kurang dari sama dengan 65. Betul nggak? Betul nggak? Pernyataan ini. E6, nilai E6 kan 85 ya. 85 kurang dari sama dengan 65. Benar nggak? Salah ya. Maka ini tidak dimasukkan karena kondisinya itu salah. Maka yang nanti yang dimasukkan itu yang nilai di sini ya. Seperti yang ada tulisan di bawah ya. Logical test ya. Value if true ya. Nilai yang dimasukkan jika kondisi benar. Nilai yang dimasukkan jika kondisinya tidak terpenuhi atau salah. Oke. Nah, saya coba yang ini. Ini saya tarik. Ini masih cuma 2 ya, C dan C+. Berarti kalau nilainya di atas 65 dia otomatis C+ gitu ya, karena cuma 2. Ini enggak dimasukkan. Oke, kita lihat yang di sini. E8 kurang dari sama dengan 65. Benar nggak? E8 kurang dari sama dengan 65. Betul nggak? Betul ya. Kalau ini logikanya betul, hasilnya betul, maka ini yang dimasukkan. Makanya di sini hasilnya C. Oke. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu sebenarnya kayak gini. Contohnya itu ya. 0 tadi ya, 0 kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 65. Oke. Ini kalau saya enter hasilnya apa? Nulis kayak gitu, ketika saya enter hasilnya apa? Oke. Saya perbesar dulu. Bentar. Saya tulis ini tadi ya. 0 kurang dari sama dengan 65. Kalau nulis segini, hasilnya apa? Menurut pandangan kalian? Hasilnya? Hasilnya C. Taunya C. Hasilnya true. Ya. Ini pernyataan. Ya, pernyataan. Jadi nggak ada kaitannya sama yang tadi gitu ya. Tapi ini pernyataan. 0 kurang dari sama dengan 65. Benar nggak? Benar. Tapi di Excel ya bahasa Inggris.
nanti ini hasilnya true ya. Nah, kalau tadi 85 kurang dari sama dengan, atau yang ini 85 sama dengan 85. Hasilnya true. Nah, kalian jangan bingung sama dengan ini ya. Sama dengan yang di depan itu untuk menuliskan rumus gitu ya. Jadi itu kok sama dengannya 2 ke ini jadi mumet gitu ya. Sama dengan di atas itu nggak dibaca, yang di depan nggak dibaca. Nah, ini pembacanya ini. Apakah 85 sama dengan 85? Nah, hasilnya true. Kalau di sini saya ganti 89, hasilnya berapa? Hasilnya apa? Oh, salah kayak gitu. Nah, tadi kayak gitu. Ketika kondisinya true, nanti nilai true-nya yang dimasukkan. Kalau false, nanti nilai false yang dimasukkan. Ya. Jadi kan kalau di sini bentar. Oke. Nah, seperti ini. Kondisi logika yang pertama. Ini kalau saya tampilkan ini mbok nanti agak pusing gitu ya. Oke, jika kondisinya rumusnya kan if kondisi titik koma nilai benar titik koma nilai salah kalau bahasa Indonesianya ya. Kondisi keadaan yang dites yang tadi ada nilai berapa ya. Nah, nilai benar, nilai yang dimasukkan jika kondisi terpenuhi. Tadi kalau nilainya true berarti nanti masuknya ini. Nah, kalau nilainya salah berarti ini yang dimasukkan kayak tadi. Nilainya sekian-sekian nanti masuknya sesuai dengan nilainya. Oke, saya coba contoh yang ini. Udah dibuka ya. Nah, contoh ini. Kalau pakai rumus, ya, rumus tadi gimana? Sama dengan ini kan ada kode S sama M ya. Nanti ketika S berarti dia waktunya siang. Kalau kodenya M dia nanti keluarnya malam ya, gambarnya seperti itu. Ketika dijadikan rumus sama dengan if kurung buka terus A2 ya. Nah, bahasanya jika kode. Nah, kolom kode itu berapa? Berarti di A2. Di sini tapi jangan kliknya kayak gini ya. Harus sejajar dengan ininya. Ya, nanti kalau di sini ya jadi, tapi nanti ini jadinya dia membacanya ke bawah gitu ya untuk pembandingannya. Jika A2 sama dengan petik S petik ya, maka siang. Nah, terus langsung jika bukan titik koma langsung tuliskan malam. Oke, seperti ini ya, simple. Oke. Nah, Pak, apa ini bisa dirubah atau diganti? Boleh, dipindah malamnya yang di depan. Kalau malamnya di depan berarti penulisannya jika kode sama dengan M ya. Jadi mengikuti yang di sini gitu ya. Jadi jangan mengikuti ini S ya. Jadi nanti ketika mau malam ya berarti nilai M-nya harus di depan. Biar nanti ketika ini benar M, dia akan masuk malam. Oke, kalau saya nulis kayak gini. Nah. Kemudian kalau bukan M berarti siang. Ini error nggak nulisnya gini? Jadi nggak ini rumusnya? Jadi, itu ya. Ini kalau saya scroll. Nah, jadi dan yang keluar itu nilai yang di dalam petik ini, ya. Mau dituliskan apapun boleh. Nanti keluarnya juga sesuai dengan yang kalian ketikkan. Ini.
malam. Oke, sampai sini mudeng. Mudeng ya. Dipahami, ketika nanti kalian paham, tinggal proses kalian nyoba ya. Paham sekarang, oke, pulang keluar ruangan pasti ketinggalan gitu ya. Udah lupa Pak gitu ya. Jadi kalian bisa itu karena nanti terbiasa gitu ya. Kulina ngerjain yang kecil-kecil nggak apa-apa ya. Ini dicoba gitu ya. Nyoba di komputer kalian nyoba, oh ya mudeng gitu ya. Tapi di rumah minimal dilihat lagi, dicoba lagi. Kalau enggak ya mestinya bubar gitu ya. Apalagi kalau yang sudah ke rumah langsung tongkrongan gitu ya, atau mungkin nyolokin HP gitu ya, main HP game ya, pas bubar semua gitu ya, hilang. Oke. Nah, itu untuk yang if bentuk pertama gitu ya. Untuk yang soal yang tadi kita bahas di sini itu sudah bentuk yang kedua sebenarnya. Jadi if-nya banyak gitu ya di sini. If-nya sudah ada berapa? Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 if gitu ya. Nah, di sini untuk yang if kedua, nah sebenarnya seperti ini ya. Jika kondisi 1, maka YA1. Titik koma jika kondisi 2, YA2. Jika kondisi 3, YA3. Jika bukan tiga-tiganya, ini tidak ya. Ini keterangannya. Jika nilai K1 benar, maka YA1 yang dimasukkan. Jika K2 benar, maka YA2 yang dimasukkan. Jika K3 benar, maka YA3 yang dimasukkan. Jika K3, K1, 2, 3 salah, maka nilai terakhir, nilai tidak yang dimasukkan. Ya, kan sama seperti tadi ya. Jika nilainya sekian-sekian, salah nggak dimasukkan. Kalau benar, dimasukkan. Seperti itu. Ini masuk ke fungsi logika yang kedua. Oke, kita ambil contoh di sini ya untuk yang logika yang kedua ya. Ini logika yang pertama, saya kopikan di sini biar nanti ada sedikit gambaran gitu ya perbedaannya. Oke. Nah, ini tak terlihat. Untuk logika yang kedua, ya di sini ada ketentuan ya. Jika PA pagi, jika SI siang, jika SO sore, jika MA malam, gitu ya. Nah, kan hampir sama kayak tadi sebenarnya, kayak posisinya angka gitu ya. Angka berapa jika ini A, kemudian jika ini B, jika ini C gitu ya. Nah, ini ketentuan yang lain. Kita coba. Jika ya kode sama dengan PA, maka bagi. Titik koma. Jika kurung bukanya lewat. Kode sama dengan SI, maka siang. Nah, karena di sini tulisan semua, jangan lupa petiknya itu ya. Jika jadinya ngeblank. Kode sama dengan SO, maka sore. Nah, jika bukan ketiga-tiganya, maka malam. Nah, di sini tinggal dikurung tutup. Kurung tutupnya berapa Pak? Jangan bingung ya, tinggal dikurung, dihitung atau nggak dihitung sampai dengan tanda kurungnya itu warna hitam. Itu otomatis kurung terakhir tutup, gitu ya. Jadi kalau belum hitam, ya pastinya belum. Kalau bingung, nggak usah dikurung. Enter, nanti dia akan do you accept this correction? Ya, akan dikoreksi Excel-nya. Tinggal yes. Nanti otomatis dia sudah ada kurungnya berapa. Tapi ini hanya kurung belakang ya. Kalau kalian salah rumus ya nggak bakalan dikoreksi ya. Jadi benar gitu ya. Hanya kurung di bagian belakang saja. Oke. Ini contoh untuk yang bentuk kedua. Jadi ya pembacaannya ya. Ini kondisi 1. Kondisi 1 ya. Kalau ini benar, ini langsung masuk. Itu ya. Jadi pasangan, itu nggak boleh dipisah. Kalau PA ya otomatis
isiannya pagi. Jangan sampai PA di sini diisi siang. Nanti bakalan error gitu ya. Kok di sini kodenya PA kok keluarnya siang? Ya karena kalian salah nulis rumus gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kondisi 2. Maka nanti kalau benar, ini yang dimasukkan. Nah, kalau ini masih salah, lanjut ke kondisi 3. SO benar, ini yang dimasukkan. Nah, kalau di sini kita lihat yang MA, nah, apakah A5 sama dengan PA? Bukan, ya. Apakah A5 sama dengan SI? Tidak. Apakah A5 sama dengan SO? Tidak, ya. Karena salah semua, yang dimasukkan nilai terakhirnya malam. Makanya di sini hasilnya malam. Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya sini posisinya saya pun nggak biasa, karena terbiasa sudah bolak-balik ngulang ya pastinya hafal gitu ya. Kalau kalian nanti ibaratnya nanti jadi kerjaannya di tempat kerja otomatis gampang gitu ya, pasti bolak-balik ngerjain. Atau mungkin ketika kalian mengerjakan sesuatu, kalau saya tuh sukanya kalau mengerjakan sesuatu yang monoton itu lama-lama mesti nyari cara yang cepat. Biar apa? Biar cepat selesai dan juga nggak bosan gitu ya. Kalau mungkin sesuatunya monoton gitu ya, cuma dari pagi ngerjain ini laporan gitu ya, tiap hari pasti ada. Nah, itu coba kalian nanti cari gimana cara biar ngerjainnya cepat ya, biar kalian tuh ngerasanya nggak kerja gitu ya, tapi udah selesai kerjanya. Nah, itu caranya biasanya seperti itu. Kalau sudah monoton ya, coba cari cara yang lebih cepat lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk yang kondisi ketiga. Wah, 1-2 aja udah agak mut-mutan gitu ya, apalagi ditambah 3 ya. Nggak usah khawatir gitu ya, nanti tinggal kalian silakan coba-coba ya, seperti apa. Semakin banyak mencoba ya, nanti semakin dapat gitu ya. Nah, kalau yang ketiga, ini if di dalam if gitu ya. Sudah if, kemudian di dalamnya ada if lagi. Nah, gimana cara kita membuat seperti itu ya? Nah, contohnya kita langsung ke contoh saja. Oke. Nah, ada sebuah tabel ya, cara beli dan jumlah barang. Cara beli ada T sama K. T itu apa? T itu apa? Cara beli harusnya paham gitu ya, kalau para cewek kan suka belanja gitu ya. T itu tunai gitu ya, K itu kredit gitu ya, dan ini jumlah barangnya seperti ini ya. Nah, ini ada tabel seperti ini, kemudian di sini ada diskonnya gitu ya, diskonan ya. Syukur-syukur nanti agak sedikit mudeng ya karena mikirin diskon gitu ya. Oke, ada ketentuannya. Jika cara belinya tunai, jumlah barangnya lebih dari 15, maka diskonnya 10% ya. Jika cara belinya tunai dan jumlah barangnya kurang dari sama dengan 15, maka diskonnya 5%. Jika cara belinya kredit dan jumlah barangnya lebih dari 15, maka diskonnya 2%. Jika cara belinya kredit dan jumlah barangnya kurang dari sama dengan 15, maka diskonnya 0. Mudah ya ketentuannya ya. Contohnya di sini, kalian beli tunai, jumlah barangnya 10, dapat diskon berapa? Ini saya isi manual dulu. Dapat diskon berapa dari ketentuan diskon yang ada? 5 gitu ya. Yang ini pembeliannya tunai atau T, jumlah barangnya 20, dapat diskon berapa? 10. Oke. Ini kalau ini dapat diskon berapa? 10. 0. 0. Oke, diperhatikan cara belinya kredit. Berarti kalian lihat ketentuannya yang bawah. Tuh ya, jadi jangan sampai kalian ya tadi mungkin keceplosan 10 gitu ya. Nah, itu karena itu enggak tunai tapi dia kredit gitu ya. Maka lihat ketentuan yang bawah. Ini berapa? 0. Ini 2. Ini 5 apa 10? 10 apa 5?
5. Ini nol. Ini berapa? 2. Lama-lama oleng ya. Ini berapa? 10. Ini 5. Oke, yang perlu diperhatikan kalian di depannya tunai atau kredit gitu ya. Jangan kayak anak kecil ya. 5 apa 10, 10, 10 apa 5, 5 gitu ya. Yang diambil yang terakhir gitu ya. Nah, ketika tunai berarti lihat ketentuan yang ini, yang 2 ini. Ketika dia K kredit, lihatlah ini. Nah, yang perlu diperhatikan ini. Kalau yang lebih dari 15, berarti dia harus lebih dari 15 karena ketentuan di bawahnya kurang dari sama dengan. Berarti 15 dia masuknya yang diskon ini, bukan diskon yang atas karena ada sama dengannya. Gitu ya. Kalau di sini posnya sama dengan saya hilangkan. Oke ya. Nah, ini parah, 15 nggak termasuk kemana-mana ya. Pas kalian beli tunai 15 malah nggak dapat diskon gitu ya, karena dia nggak masuk ketentuan kayak gitu. Makanya di sini dimasukkan ke yang diskon bawah. Kalau sama dengan di sini lebih besar sama dengan 15, berarti ketika beli tunai 15 dia dapat diskon 10% gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami di situ. Tunai, nah ini seperti ini. Nah, kemudian gimana cara menuliskan rumus di sini? Oke, challenge pertama. Ada yang mau nyoba? Silakan. Langsung lulus Excel-nya. Ya serius. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit buat nyoba-nyoba di situ dulu gitu ya. Nanti kalau emang sudah apa? Sudah yakin silakan maju. Kemudian maju saya kasih kesempatan 3 kali enter. Ya. Sudah nyoba enter salah atau mungkin masih salah, boleh diperbaiki. Enter lagi masih salah, boleh diperbaiki. Enter ketiga ya sudah, berarti nggak lulus maksudnya dalam artian nggak dapat nilai langsung lulus gitu ya. Oke, silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu 5 menit.
mungkin nggak usah ditulis ya, karena nanti kalian pakai ini yang 50% 10% itu nggak usah ditulis, langsung di depan aja T sama jumlah barangnya ya. Ketentuannya nggak usah ditulis apa-apa, tinggal langsung menuliskan penggunaan jadi seperti ini. Silakan monggo dari yang mau nyoba. Salah nggak apa-apa, kami sudah juga. Kalau nanya itu sebagai Excel langsung dapat nilai kan sebagai kami kirim tugasnya berapa lagi apa enggak. Kemudian silakan tuh yang mau langsung masuk. Ada yang mau nyoba? Replay, nggak apa-apa lah. Ini saya screen record ya untuk ininya, jadi pembelajaran langsung saya upload sesuai dengan yang dijelaskan gitu. Jadi nanti ketika kalian nanti pengen ngulang dan lain sebagainya, monggo silakan bisa ditonton ya. Nggak perlu like, nggak perlu subscribe, penting kalian tinggal buat belajar saja gitu ya. Saya nggak nyuruh seperti itu ya. Mau di like ya boleh, mau nggak juga nggak masalah. Oke ya. Itu untuk yang if. Nah, ini juga baru sampai if saja ya. Oh, mana ini materinya? Oke. If. VLOOKUP untuk count tadi sudah ya. Untuk grafik, desain grafik
data grafis ini gampang ya. Dalam artian kalian nanti hanya membuat insert grafiknya saja ya. Di sini kalian ada data, kemudian dicoba dibuatkan contohnya data penjualan. Itu ya, data penjualan buah, nanti ada bulan total ya, nanti dibuatkan grafik. Itu simple. Nanti tinggal dicoba-coba ya. Kalau kalian kemarin ngelihat video yang di Word-nya itu hampir sama seperti itu. Jadi yang lebih ini di bagian ininya, di bagian logikanya, logika. Untuk VLOOKUP sama HLOOKUP ini sebenarnya gampang ya. Ini nggak terlalu mumet sama if gitu ya. Ini lebih simpel ya. Nah, ini silakan bisa dicoba. Saya juga ada contoh-contoh soalnya ya. Nanti tinggal silakan bisa di kopikan. Nanti saya kirim grup buat belajar kalian. Mana? Pertemuan 3, 4 ini apa ini? Nah, ini yang sudah lengkap gitu ya. Nanti ini yang buat pembelajaran if-nya. Ini soalnya ketentuannya di sebelahnya gitu ya. Atau mau dikopikan boleh, nanti tinggal dipindah aja, copy paste di sini ya. Tujuan wisata ketika kodenya ini maksudnya apa gitu ya. Jadi ketentuannya bukan di sini nulis manual, tapi tulis sesuai dengan ketentuan yang ada. Nanti kalau mungkin ada yang bingung, ada yang mungkin nggak paham, silakan bisa ditanyakan. Saya sudah wanti-wanti kayak gitu dari awal kayaknya, tapi nggak ada yang bingung gitu ya, atau mungkin pada mikir di mana gitu ya. Oke, saya open dalam artian silakan kalau emang ada yang perlu dibahas atau mungkin apa ya, sedikit nanti saya bahas ya di grup ya. Kalau mungkin butuh penjelasan lebih ya nanti ada sesi Zoom sedikit gitu ya. Yang mau ikut silakan ya. Yang enggak juga nggak masalah gitu ya untuk tambahan kalian. Ini pertemuan 4. Kemudian ini juga sama ya. Cuma di sini agak sedikit ini ya. Oh, belum ada ya. Saya tadi untuk yang left mid sama right-nya belum saya ini. Jadi untuk mengambil ini mau sampai jam berapa? Saya jam berapa? Saya sekilas saja ya. Tadi untuk yang ini ada contoh juga ya. Nanti boleh ini diskon-diskonan juga. Monggo dicoba nanti di rumah latihan. Intinya sebenarnya perbanyak latihan. Sering kalian latihan nanti otomatis gampang. Sambil merem itu bisa ngerjakan. Itu biasanya kayak gitu ya. Tiba-tiba bangun-bangun, oh belum ternyata gitu ya. Oke, pertemuan 5, kemudian 6 isinya apa ya? 3, 4, 5. Ini tunjangan juga. Intinya hanya latihan-latihan. Nah, kayak gini. Ini yang VLOOKUP sama HLOOKUP. Nah, ini ada perkalian juga. Oke, tambahan sedikit ya. Mungkin sama VLOOKUP HLOOKUP nanti saya contohkan juga. Insya Allah lebih simpel lah. Kalau yang itu nggak terlalu mumet, yang agak mumet cuma di logikanya. Nah, ini lebih lengkap gitu ya. Nanti ada if-nya, ada VLOOKUP HLOOKUP. Ini latihan lengkap gitu ya. Nanti saya kirimkan juga ya. Oke. Berarti kita latihan untuk yang ininya dulu. Bentar, dari sini aja langsung. Fungsi dari string. Tadi nggak cuma concatenate ya. Saya kelabas langsung ke if-nya. Oke, saya contohkan kayak gini. Ada nama saya Zainal Asikin. Kemudian rumus string itu ada left, mid, right. Ini sering dengar ya? Pernah pakai? Pernah? Oke, kita coba di sini ya. Left. Oke. Di sini ketika kalian menuliskan rumus, di dalamnya isinya apa aja, ini di bawahnya. Bisa kalian perhatikan itu aja. Jadi left isinya siapa aja itu jangan dihafal, tapi dilihat saja. Oh ya, ini teks, berarti left dari teks. Ngambil dari kiri di dalam teks ini 6 char ya, jumlah karakter yang mau diambil. Saya tulis 3. Hasilnya apa? Saya ya, simple ya. Jadi ini untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Oke, saya ganti 5. Apa? Iya, sampai A.
gitu ya. Jadi tinggal dihitung aja 1 2 3 4 5 selesai. Kemudian yang selanjutnya ada right. Right pun sama. Ini titik koma saya ambil 3. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya apa? Oke, seperti itu ya. Simpel ya. 3 tinggal diambil dari kanan 1 2 3, tapi pembacanya tetap dari kiri, bukan jadi nick gitu ya, tapi kin. Kemudian yang agak sedikit ini pakainya mid. Ada 3. Karena kita kalau mid itu mengambil nilai tengah-tengahnya gitu ya. Contohnya di sini ngambil mid dari teks ini itu ya. Kemudian saya tuliskan start numbernya itu 4. Kemudian jumlah karakternya itu 3. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya? Al. Oke. Ini ya. Saya ulangi ya. Mengambil teks dari sini, start number itu diambil awalnya tuh dari mana? Contohnya, tadi saya 4, berarti Z-A-E-N. Huruf keempat kan N. Ya, jadi ngambilnya dari N-nya. Kalau saya tulis 3, berarti dia ngambil dari E. Itu ya. Nah, ini 4, saya ngambil dari N. Sebanyak berapa? Tadi saya nulis 3. Dihitung N, A, L. 3. Itu ya. Jadi, untuk mid, kalian ngambil bebas, mau yang mana ya. Nah, tergantung sama ini. Contohnya lagi, saya ambil di sini, saya tulis. Oke, hasilnya apa? Apa? Last. Ya, itu. Agak sedikit itu ya. Kalau yang nggak kelihatan itu nggak digubris gitu ya. Oke, jadi spasi itu dihitung gitu ya. L spasi A. Oke. Kemudian saya coba lagi. Ini yang mudah ya. Saya coba sekali lagi. Oke, kayak gini. Oke, seperti itu ya. Jadi pengambilannya dirubah, ini 4 ya, berarti nanti jadi oke, seperti itu. Itu ya. Nah, ini yang fungsi string. Ya, kalau tadi ada contoh yang di sini. Oh, di sini ya. Tadi langsung di posisi ininya. Oh, ini. Nah, contoh di sini ya. Ini kan kodenya SPT, SND sama ini ya. Berarti kita ngambil tulisan SPT-nya gitu ya. Pakainya left gitu ya. Left 3, left ini 3. Nah, jadi nanti dapat SPT yang kita inginkan dari sini. Oke. Nah, itu untuk yang string. Kemudian yang VLOOKUP sama HLOOKUP. Oke, contoh yang VLOOKUP HLOOKUP dari sini. Oke. Nah, PASISOMA tadi kan diisi kita menggunakan if gitu ya. Ketentuannya di sini waktu didapatkan dari tabel. Berarti kalian harus menggunakan rumus lain. Jangan sampai saya diajarin yang tadi, ingatnya yang tadi, pakainya yang tadi. Maka salah karena nggak sesuai dengan ketentuan. Berarti kalau ada tabel bantu dia pakai VLOOKUP sama HLOOKUP. Itu ya. VLOOKUP. Oke. V vertikal. Kalau posisinya tabel bantunya itu ke samping, ininya apa? Kolomnya, kode, nama dan lain sebagainya itu ke samping. Dia pakai vertikal, VLOOKUP. Kalau HLOOKUP, kalau dia kodenya ke bawah. HLOOKUP itu biasanya jarang dipakai karena kan jarang tabel itu nama tabelnya itu ke bawah, kode waktu ke bawah, gitu ya. Tapi mungkin ada, gitu ya. Ini pakai VLOOKUP. Kemudian keterangannya lookup value. Nah, ini yang dicari sesuai dengan kodenya
ini kan di tabel bantu kan ada PA, SI, SOMA ya. Di tabel yang di sini yang ada kode ini kan di bagian sini ya. Ya kan? Sesuai dengan tabel bantu. Berarti yang diklik lookup value-nya itu ini. Lookup value-nya itu A2. Titik koma. Jadi cari kolom yang sesuai dengan isi tabel. Ya, kalau yang tadi saya tutup ya, yang 7. Oke, contohnya ini. SPT, SND dan lain sebagainya. Isinya kan berada di ini ya, B6. Maka nanti untuk lookup-nya berada di B6. Ya, sesuaikan dengan isi tabel bantu. Kalau mungkin yang ini kalian nanti menggunakan nama, berarti nanti kalian lookup value-nya bisa menggunakan nama. Itu sesuaikan dengan tabel yang ada di sini. Kalau nanti posisinya kayak gini semuanya, tuh ya. Kalau mau pakai kode, berarti lookup-nya di sini. Kalau pakai ini, berarti lookup-nya di nama. Mudah ya? Oke, sini saya lanjutkan dulu. Lookup value-nya A2, titik koma, tabel array. Tabelnya di blok. Ya, semuanya dari kode yang atas sampai dengan terakhir ini. Kemudian di F4. Oke, F4. ALT sebentar. Turun off. Ini karena masih ada ininya, jadi saya ulangi. Ini hapus. Oke. Di blok di F4. FN. Aduh, nggak jadi nih. Ini saya matikan.